Oke, halo guys. Maaf, dari segi pembalasan chat WA, komentar, slow respon banget. Jadi karena kan ada suatu kendala juga, dan kebetulan bikin konten yang sebelumnya itu eh apa ya? Itu bukan sengaja sih buat konten, cuma iseng doang. Taunya banyak yang banyak yang nonton juga. Ternyata banyak juga yang termotivasi juga karena konten yang saya buat itu. Karena gak terlalu banyak orang tahu tentang penyakit UDT ini, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menganalisa fisik kita sendiri dengan dilihat apakah itu normal apa tidak. Tapi kalau semisal testis kita satu, itu bisa dipastikan emang apa kita punya testisnya satu, atau mungkin testis kita belum turun, atau bisa disebut UDT. Nah, kalau kita udah melihat fisik, kalau semisal kita janggal, kalau semisal kita penasaran apakah kita ini normal apa enggak, lebih baik kita periksa dulu aja. Kalau ada klinik andrologi juga bisa, tapi kebanyakan kalau klinik andrologi itu swasta sama BPJS. Nah, kalau kita punya BPJS, kita bisa periksakan ke klinik urologi. Kalau udah punya BPJS, kita pergi ke paskes yang pertama. Paskes yang pertama itu di mana, Kak? Paskes yang pertama adalah fasilitas pengobatan yang bisa dikunjungi oleh peserta BPJS. Itu bisa di klinik ataupun bisa di puskesmas. Nah, kalau udah di puskesmas atau di klinik, di paskes 1, nanti kita akan diberi pengarahan. Kita akan diperiksa lagi di sana, gejalanya seperti apa, keluhannya seperti apa. Nah, dari sana kita ketemu tuh. Kita bakalan dirujuk ke rumah sakit, rumah sakit terdekat. Nah, kita langsung minta aja ke spesialis urologi. Kalau semisal penyakit kita cuman ada di testisnya enggak turun, kita langsung minta aja ke spesialis urologi. Ada juga kelainan yang dia itu mengalami UDT, tapi ada kelainan yang lain. Contoh dari pertumbuhan alat vital bisa termasuk itu nggak normal. Dari perubahan suara juga nggak normal, dari pertumbuhan bulu juga terlambat. Nah, itu beda kasus. Kita bisa pergi ke spesialis endokrin. Nanti di spesialis endokrin kita akan diperiksa cek hormonal. Ya, cek hormon seperti apa? Hormon reproduksi, hormon testosteron, hormon FSH, sama hormon LH. Nah, seperti itu. Makanya dari sekarang kita gak usah takut lah, kita gak usah malu sebelum terlambat. Emang kalau dari umur 20 tahun ke atas, kita itu sudah termasuk terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Lebih baik terlambat daripada kita tidak diobati. Emang sih penyakit ini agak agak gimana ya kalau untuk di masyarakat. Makanya kita speak up aja, kita share aja ya. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Oh iya, mungkin kesimpulannya seperti ini ya. Yang pertama, kita pergi ke paskes yang pertama, ke puskesmas atau ke klinik. Yang kedua, kalau udah di puskesmas ada klinik, nanti kita bakal dirujuk ke rumah sakit. Yang pertama, kita bisa dirujuk ke spesialis urologi, dan yang kedua, kita bisa dirujuk ke spesialis endokrin atau spesialis penyakit dalam. Nah, seperti itu. Nanti kalau semisal rumah sakit yang dituju tidak sanggup, ya kita bisa dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Contoh rumah sakit ke rujukan provinsi bisa. Kalau semisal dari provinsi nggak sanggup, kita bisa dirujuk lagi ke rumah sakit rujukan nasional. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin dari saya cukup segitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar, yang kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin seperti itu ya.